Bab 1018, Ayah, aku ingin meminta sesuatu padamu. Saat tubuh dan jiwanya terbakar, auranya melonjak dengan liar. Melihat Kirna membakar jiwa dan raganya, ekspresi para raja suci yang sakti tak jauh dan situ menjadi khusyuk. Biarpun Kirna kini berada di ujung kekuatannya, mereka tetap tidak berani meremehkannya. Sangat menakutkan bagi orang kuat setingkat ini kalau bertindak gila. Pemimpinnya, Bazur, tertawa. Setelah wujud aslinya tiba, awalnya dia merasa sedikit membosankan. Lagi pula, pengurus utama di depannya tidak dalam kondisi puncak, sekarang pihak lain sedang membakar jiwa dan raganya sehingga menjadi sedikit menarik. Dia tiba-tiba menghilang. Sebuah bayangan langsung menuju ke arah Kirna, dan momentum kuat tersebut secara langsung memaksa beberapa raja suci di sampingnya mundur ribuan kaki jauhnya. Menghadapi hantaman mengerikan Bazur, Kirna tidak mundur melainkan maju. Dia bergegas maju dan meninju Bazur. Pukulan ini justru membuat Bazur terlempar ke belakang, namun detik berikutnya, ketiga raja suci sudah bergegas maju. Cahaya dingin melintas di mata Kirna, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan tekad bodoh yang menakutkan keluar dan tubuhnya pada saat yang sama. Seluruh lengan kanannya terbakar. Para raja suci segera dikejutkan oleh sapuannya dan mundur. Setelah Kirna memukul mundur ketiga raja suci dengan satu pukulan, dia tidak ragu-ragu untuk melawan. Dia berbalik dan menghindar menuju kedalaman langit berbintang Narnun. Pada saat itu, klan naga dewa kuno tiba-tiba memukulnya dengan keras. Dia menatap Kirna, matanya penuh amarah. Kirna harus berhenti karena klan naga dewa kuno terlalu cepat. Dia berbalik dan meninjunya. Setiap pukulannya sangat sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dari arti sebenarnya dari tinju. Dengan pukulan ini, klan naga dewa kuno langsung terlempar, sisik di tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit, dan darah berceceran seperti air mancur, yang sangat mengerikan. Kirma adalah eksistensi teratas sepanjang sejarah peradaban Tianxing, apalagi nenek moyang peradaban klan naga dewa kuno pun tidak memiliki keunggulan dibandingkan Kima. Dewa hukum roh jahat menatap Kima dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa alasan wanita ini begitu putus asa menyelamatkan Sander Ye adalah karena dia menganggap Sander Ye sebagai harapan terakhir peradaban Tianxing. Dewa hukum roh jahat meling Sander Ye di balik Kirna, matanya berbinar. Setelah Kirna menghajar klan naga dewa kuno dengan satu pukulan, wajahnya menjadi gelap, karena Bazur sudah bergegas ke depannya. Dia melihat dewa hukum roh jahat di seberang sedang melantunkan sesuatu dengan suara rendah, dan ada kekuatan misterius berkumpul di sekelilingnya. Kima menarik kembali pikirannya dan meninju Bazur yang sudah bergegas di depannya. Bang! Kobaran api terjadi, dan Kirna dan Bazur mundur dengan keras pada saat yang sama. Kima mundur beberapa ribu kaki sebelum berhenti, sementara Bazur juga mundur ratusan kaki jauhnya. Setelah berhenti, keterkejutan melintas di mata Bazur kalau pengurus utama Kina di depannya berada pada puncaknya, sayangnya lawannya kini berada pada level yang rendah. Bazur melirik Sander Ye di belakang Kirna, matanya berkedip, dan tiba-tiba, dia menghilang lagi. Jelek. Di kejauhan, lapisan ruang dan waktu di depan Kirna meledak, dan kekuatan aura yang menakutkan menyapu. Kima menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa mundur, dia bergetar dan memukulnya dengan keras. Tinju yang terbakar menghancurkan alam semesta galaksi. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari alam semesta. Lalu Kima dan Bazur sekali lagi terlempar. Pada saat Kirna terlempar, ketiga raja suci melihat kesempatan itu dan tiba-tiba bergegas ke arahnya. Kima tidak punya pilihan selain mengambil tindakan lagi. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dari ruang dan waktu Kima, dan gelombang kejut yang kuat langsung menyebar ke kedalaman galaksi. Kima mundur dengan kasar saat ini, pakaian di dadanya diwarnai merah darah. Kima berbalik dengan paksa dan mengambil satu langkah. Dengan langkah ini, dia langsung melintasi jutaan bintang. Di tengah lapangan mantra dewa hukum roh jahat selesar dibaca.
Jelek. Aliran darah mengoyak lapangan. Ketika Kirna muncul kembali, dia sudah berada di langit berbintang. Di ujung pandangannya adalah ibu kota kerajaan dinasti Zhou. Kirna hendak mengambil langkah ini lagi, tetapi detik berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia berbalik tiba-tiba, dan menangkupkan tangannya ke dada. Jelek. Sebuah pisau darah menghantam di depannya. Biarpun pisau darah itu dijepit erat oleh tangannya, kekuatan kuat yang terkandung dalam pedang panjang itu juga mengejutkan Kina hingga hampir 1000 kaki. Bilah berdarah ini terbuat dari darah kental, dan mengandung kekuatan membunuh yang sangat mengerikan. Tangan Kirna mulai dimakan sedikit demi sedikit. Rusak. Saat itu tiba-tiba terdengar suara dari lapangan, itu adalah Dewa Hukum Roh Jahat. Bilah berdarah itu bergetar hebat, dan pancaran darah berkedip-kedip. Mata Kina tiba-tiba menyusut, lengannya terbuka, dan pisau darah itu masuk dan menusuk langsung ke perutnya. Bang! Tubuh Kima bergetar hebat, namun pisau darah itu gagal menembus Sander Ye karena Kima memegang pisau darah itu. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di seluruh lapangan. Itu Basur itu. Kima mengangkat lengan kanannya untuk memblokir. Bang! Kima dan Sander Ye terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, lengan kanannya rusak, hanya menyisakan tangan kirinya. Kima mengabaikan lengan kanannya yang patah. Dia berbalik dan hendak bergegas ke dinasti Zulbu kota kerajaan bersama Sander Ye, namun, ketika dia datang ratusan kaki dan tembok kota, kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti dirinya, yaitu Dewa Hukum Roh Jahat muncul di depannya, dan di belakangnya, ada Basur itu. Tiba-tiba Kima menghentakkan kaki kanannya dan memukul Dewa Hukum Roh Jahat dengan keras. Dewa Hukum Roh Jahat mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka Kirma yang terluka parah berani menabraknya seperti ini. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat tangan kanannya, dan guntur serta kilat ajaib yang tak terhitung jumlahnya keluar dan telapak tangannya. Guntur dan kilat dewa yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh hantaman keras Kirna, dan Dewa Hukum Roh Jahat juga tersingkir oleh hantaman Kina. Namun saat ini, Sander Ye dilempar oleh Kirna. Sesaat saja, Sander Ye terjatuh ke dalam tembok ibu kota kerajaan dinasti Zhou. Melihat pemandangan ini, Kirma tiba-tiba menyeringai. Saat ini, dia tidak bisa lagi bertahan dan berlutut dengan satu kaki. Saat ini, ada sebilah pisau darah yang tertancap di dadanya, lengan kanannya hilang, dan seluruh tubuhnya masih terbakar. Kima memandang Dewa Hukum Roh Jahat dan 8 makhluk tertinggi yang perlahan berjalan ke arahnya. Di kejauhan darah terus mengucur dan mulutnya, dan tubuhnya mulai terpecah-pecah dan menghilang. Matanya berangsur-angsur menjadi kabur dan dia berkata dengan lembut, "Aku Kima bersumpah ke langit untuk memperjelas keinginanku dalam menghadapi musuh yang kuat. Aku tidak akan takut pada musuh yang kuat, melindungi rakyatku, dan lebih baik mati daripada menyerah. Selama masih ada buah di belakangku, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan." Dan pada saat itu, Basur dan Dewa Hukum Roh Jahat itu tiba-tiba berhenti. Karena Sander Ye benar-benar muncul di samping Kirna lagi. Basur dan Dewa Hukum Roh Jahat memandang Sander Ye yang muncul kembali di samping Kima, dan sedikit bingung, bagaimana orang ini bisa kembali lagi. Kina, yang hampir jatuh sepenuhnya, perlahan menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Saat dia melihat Sander Ye, dia tertegun dan kemudian air matanya mengalir. "Kenapa kamu keluar?" Sander Ye masih sedikit bingung, karena garis keturunan iblis gila itu masih menimbulkan masalah, dan garis keturunan ini memberontak. Sander Ye dengan paksa menekan garis keturunan iblis gila. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang kuat seperti Basur dan Dewa Hukum Roh Jahat tidak jauh dari situ. Dia menoleh ke arah pengurus utama Kina yang hampir menghilang seluruhnya di depannya, dan berbisik pelan. Dia berkata, "Ayah, aku ingin meminta sesuatu padamu. Sebagai sebuah keluarga, kenapa harus meminta?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. Klik. Tidak jauh dari Sander Ye, ruang dan waktu terbelah,
dan seorang pria berkemeja putih perlahan keluar. Detik berikutnya, wanita lain keluar dari ruangan itu. Wanita itu mengenakan rok polos. Ketika Bazur melihat mereka berdua, dia tertawa dan berkata, "Apakah kamu memanggil seseorang menarik mengalahkan pengurus utama dengan kesehatan rendah? Tidak ada artinya kalian berdua dalam kesehatan penuh. Pas sekali, ayo bertarung bersama." Setelah berkata begitu, dia memandang Dewa Hukum Roh Jahat dan yang lainnya, "Jangan ikut campur, lihat saja penampilanku." Bersambung.